Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Suarsati dari Institut Sains dan Teknologi Nasional akan membawakan masalah penyakit hati sebagai bagian tugas dari mata kuliah diagnostik klinis. Mari kita mulai. Definisi dari penyakit hati merupakan peradangan yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, maupun paparan racun. Macam-macam penyakit hati antara lain hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, sirosis hati, maupun abses hati. Yang dimaksud dengan gagal hati atau liver failure adalah suatu kondisi di mana organ hati tidak dapat melakukan fungsinya secara normal kembali. Hal ini disebabkan oleh kerusakan yang sudah meluas. Kondisi ini memerlukan bantuan medis secepatnya karena dapat menyebabkan kematian. Gagal hati akut terjadi penurunan fungsi hati secara cepat kurang dari 2 minggu. Kemudian gagal hati subakut terjadi penurunan fungsi hati kurang dari 25 minggu. Dan gagal hati kronis terjadi penurunan fungsi hati secara lambat laun. Organ hati yang sehat memiliki warna yang merah cenderung gelap dengan fungsi yang normal. Pada organ hati yang terjangkit penyakit terjadi perubahan warna dan penurunan fungsi. Kemudian pada kondisi gagal hati, organ hati timbul sirosis atau pengerasan, kemudian parut-parut dan ukurannya mengecil, dan fungsi hatinya menjadi tidak normal. Etiologi gagal hati, faktor penyebab gagal hati dapat disebabkan oleh penyakit infeksi virus, sirosis maupun penyakit kanker, penggunaan berlebih obat-obatan, konsumsi alkohol maupun paparan racun. Dapat juga disebabkan oleh sepsis dan penyakit bawaan seperti autoimun. Tahapan penyakit hati yang dapat menyebabkan gagal hati berawal dari peradangan, kemudian fibrosis atau munculnya parut luka pada hati dan berkembang menjadi sirosis atau pengerasan hati. Kemudian berlanjut kepada infeksi liver disease di mana terjadi penurunan fungsi hati. Kemudian munculnya kanker hati. Walaupun kanker hati dapat muncul pada tahap fibrosis maupun sirosis. Setelah itu terjadilah gagal hati, di mana fungsi hati menjadi tidak normal atau tidak berfungsi kembali. Pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa penyakit hati maupun kondisi gagal hati dilakukan dengan pemeriksaan fisik berupa tanda vita, penyakit status mental pasien, kemudian pemeriksaan mata, pemeriksaan perut, abdomen, dan ekstremitas. Pemeriksaan imaging berupa CT scan, MRI, USG, maupun biopsi hati. Dan dilakukan pula pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan lab darah, laboratorium darah untuk mengecek fungsi hati. Dari pemeriksaan hasil laboratorium darah fungsi hati dapat dibandingkan terjadi peningkatan kadar bilirubin, enzim, SGLT dan SGPT dibandingkan nilai yang normal disebabkan karena fungsi hati yang menurun. Kemudian terjadi penurunan pada protein darah atau albumin yang disebabkan oleh hati yang tidak dapat memproduksi albumin. Kondisi gagal hati yang disebabkan oleh overdosis paracetamol masih dapat dipulihkan fungsinya dengan pemberian antibiotik dan acetylcysteine. Tapi bila kerusakan hati yang terjadi sudah cukup parah dan fungsinya tidak dapat dinormalkan kembali, pengobatan yang ditujukan untuk menyelamatkan bagian hati yang masih sehat dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Pengobatan itu dapat dilakukan dengan pemberian infus untuk menjaga tekanan darah normal, kemudian pemberian transfusi darah bila terjadi pendarahan gastrointestinal, pemberian antidotum acetylcysteine bila terjadi keracunan overdosis paracetamol, penyuntikan gula bila terjadi penurunan kadar gula darah atau hipoglikemi, dan terakhir adalah transplantasi hati untuk meningkatkan fungsi normal hati. Kemudian pemberian antibiotik dan anti jamur untuk mengatasi infeksi atau peradangan yang terjadi. Upaya yang terbaik dilakukan untuk mencegah terinfeksi penyakit hati yang menuju pada gagal hati dengan menerapkan gaya hidup sehat, melakukan pola makan yang baik, istirahat yang cukup, dan olahraga, kemudian menghindari dan mengobati penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan hati seperti hepatitis B, hepatitis C, dan mengendalikan penyakit yang bawaan yang dapat merusak seperti diabetes dan hipertensi. Kemudian menghentikan konsumsi alkohol dan rokok, dan menjaga berat badan ideal untuk mengurangi perlemakan hati. Demikian pemaparan makalah kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat selalu.